Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali bersama Pak Syam dalam channel pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan dimengerti, serta memberikan manfaat bagi sesama. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, sobat sekalian, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke konten pembelajarannya. Selamat belajar. Baiklah sobat sekalian, hari ini kita akan membahas tentang masih materi bab 1 tentang bilangan. Namun di bagian keduanya akan kita bahas mengenai bilangan pecahan, ya, dimana akan kita bahas pada materi bilangan pecahan ini, yaitu yang pertama menyatakan bilangan pecahan, kemudian yang kedua pecahan senilai, yang ketiga menyederhanakan pecahan, yang keempat jenis-jenis pecahan, yang kelima mengubah pecahan, dan yang keenam adalah membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu pecahan. Jadi yang dimaksud dengan pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, ya, dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan merupakan kelipatan dari bilangan B. Nah, dapat dinyatakan bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Seperti alat contoh gambar di bawah ini. Ya, ini ada lingkaran dibagi 2, maka bagian yang diarsir merupakan 1/2 dari lingkaran tersebut. Kemudian lingkaran yang dibagi 4, maka bagian yang diarsir adalah merupakan 1 dari 4, jadi 1/4 lingkaran. Kemudian lingkaran yang dibagi 3, ini yang diarsir merupakan 1/3 dari lingkaran. Dan terakhir lingkaran yang dibagi 4, di bagian diarsirnya ada 3 bagian, maka itu kita sebut dengan 3/4 bagian dari lingkaran. Pecahan di dalam garis bilangan itu terdapat di antara dua bilangan bulat. Ya, misalnya di sini ada bilangan 0 dan bilangan 1. Ya, bilangan 0 dan bilangan 1. Maka di antara bilangan 0 dan 1 itu merupakan bilangan pecahan. Seperti kita lihat di situ ada 1/8, dari 0 ke 1 kita bagi menjadi 8 bagian. Ya, sama besar. Sehingga kita dapat peroleh ada 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan sampai dengan 1, ada 8/8 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya menyatakan bilangan pecahan. Coba kalian perhatikan pada gambar yang di bawah itu. Yang pertama ada sebuah persegi di mana ada bagian daerah yang diarsir. Maka luas daerah yang diarsir itu merupakan 1 dari 4 bagian persegi tersebut. Jadi sama dengan dapat ditulis 1/4 bagian. Kemudian pada persegi panjang dibagi menjadi 6 bagian, di mana daerah yang diarsir ada 2, maka bisa dikatakan bagian yang diarsir merupakan 2 dari 6 atau 2/6 bagian. Kemudian lingkaran dibagi menjadi 5 bagian, di mana daerah yang diarsir ada 2, maka dapat dikatakan bagian diarsir merupakan 2/5 bagian. Nah, bilangan di atas tanda per, ya, itu dinamakan pembilang. Nah, dan bilangan yang di bawah tanda per dinamakan penyebut. Maka
pembilang dan penyebut kita lihat di situ ada merupakan bilangan bulat ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A ya. Jadi A disebut pembilang dan B disebut penyebut, sebagaimana tadi sudah Bapak sampaikan di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya pecahan senilai. Nah, coba kalau kita lihat gambar tersebut, di mana gambar tersebut merupakan persegi panjang yang dipotong-potong menjadi 24 bagian, di mana tiap kotak kecil itu bernilai 1/24 ya. Kalau kita bagi 2 ya, bagian sini, maka nilainya menjadi 1/2 bagian ya. Kalau kita bagi 3, nilainya sama dengan 1/3 bagian ya, karena nilainya sama. Nah, di sini dari 1/3 bagian ini itu terdapat 8 kotak kecil ya, dari 24 kotak yang ada pada persegi panjang yang besar. Sehingga dapat kita tulis bahwa 8/24 itu sama dengan 1/3. Artinya nilainya sama atau senilai ya. Nah, bagaimana cara memastikannya? Nah, di sini kita tinggal bisa kita kalikan silang saja ya. Dari pecahan 8/24 itu benar nggak sama dengan 1/3, maka tinggal kita kalikan silang saja. 8 dikali 3 sama dengan 24 dikali 1, maka hasilnya adalah sama dengan 24 sama dengan 24. Nah, itu yang dikatakan pecahan senilai. Contohnya, dari 3 pecahan berikut manakah yang sama nilainya? 2/10, 6/15, dan 14/35. Nah, kita bisa menjawabnya dengan cara coba kita bandingkan kedua pecahan. Misalnya di sini ada 2/10 dan 6/15. Antara 2/10 dan 6/15 apakah senilai atau tidak? Maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi, kita kalikan silang ya. 2 dikali 15, 10 dikali 6, maka 2 dikali 15 hasilnya adalah 30. Nah, 10 dikali 6 hasilnya 60. Bisa dapat kita simpulkan bahwa 2/10 itu tidak sama dengan 6/15, sebab 2 dikali 15 itu tidak sama dengan 10 dikali 6, berarti tidak senilai. Berikutnya kita bandingkan antara 2/10 dengan 14/35. Kita kalikan silang, 2 dikali 35 dan 10 dikali 14, maka menghasilkan 70 dan 140. Dapat kita simpulkan bahwa 2/10 tidak sama dengan 14/35 karena tidak sama nilainya antara 2 dikali 35 dengan 10 dikali 14. Artinya 2 pecahan tersebut tidak senilai. Selanjutnya coba kita kalikan kita bandingkan antara 6/15 dengan 14/35. Maka kita tinggal kalikan silang, 6 dikali 35 dan 15 dikali 14, maka menghasilkan nilainya sama-sama 210. Nah, dapat disimpulkan 6/15 nilainya sama atau sama dengan 14/35, sebab ketika dikalikan silang hasilnya itu sama-sama 210. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika A per M itu sama dengan B per N, maka kalikan silang A dikali N sama dengan B dikali M. Nah, begitu ya untuk mencari perbandingan senilai atau pecahan senilai.
Nah, berikutnya menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara seperti berikut ya. Misalnya itu ada 4/8. Berapakah nilai sederhana atau bentuk sederhana dari 4/8? Maka kedua bilangan kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka bilangannya menjadi 2/4. Artinya 4/8 sama dengan 2/4. Nah, kita sederhanakan lagi 2/4. Kita bagi dengan bilangan 2 lagi. Menjadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka nilainya menjadi 1/2. Nah, maka bentuk sederhana dari 4/8 itu sama dengan 1/2. Nah, itu bentuk sederhana. Nah, selanjutnya ada pecahan 12/54. Kita sederhanakan dengan cara kita bagi kedua bilangan dengan angka 2. Maka 12 dibagi 2 sama dengan 6, 54 dibagi 2 sama dengan 27. Maka kita peroleh 12/54 sama dengan 6/7. Nah, kemudian kita sederhanakan kembali. Kedua bilangan dapat dibagi dengan 3 ya, maka kita bagi 6 dibagi 3 sama dengan 2, 27 dibagi 3 sama dengan 9. Kita peroleh nilainya sama dengan 2/9. Maka bentuk sederhana dari 12/54 sama dengan 2/9. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi bilangan dan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Nah, coba kalian perhatikan bentuk sederhana 1/2, 2/3, 3/8, dan 2/9. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama ya, kecuali 1 ya. Jadi suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Artinya itu bentuk yang paling sederhana dari suatu pecahan. Selanjutnya jenis-jenis pecahan. Nah, pecahan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah pecahan biasa, terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, contohnya pecahan murni itu 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9. Pecahan tidak murni itu seperti 3/2, 5/3, 9/2, dan 11/5. Nah, pada pecahan murni, nilai pembilang kurang dari nilai penyebut atau lebih kecil dari nilai penyebut. Sedangkan pada pecahan tidak murni, nilai pembilang itu lebih besar dari nilai penyebutnya. Kemudian yang kedua, jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran, di mana bentuknya, contohnya 1 1/4, 2 1/3, 3 2/5, dan 11 1/8. Nah, 1 1/4 itu adalah bilangan bulatnya 1 dan bilangan pecahan murninya 1/4. Ya, artinya pecahan campuran itu adalah gabungan dari kedua bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, seperti 2/3 itu bilangan bulatnya 2 dan bilangan pecahannya 1/3. Jadi untuk pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jenis yang ketiga yaitu desimal. Ya. Contohnya 0,1, 1,32, 0,562. 0,1 dibaca 0,1 ya. Jadi untuk pecahan desimal itu ada koma, 0,1, koma, dan seterusnya. Jadi bentuknya dinyatakan dengan koma. Kemudian jenis pecahan yang keempat yaitu persen ya, per 100 dilambangkan tanda persen. Contohnya 10%, 15%, 80%. Artinya kalau 10% berarti 10/100 dan seterusnya.
Kemudian yang kelima itu per mil atau per 1000, ya dilambangkan dengan persen, cuma dia ada 2 nol di bawah tuh ya. Jadi seperti 10 per mil berarti 10 per 1000 dan seterusnya. Itu jenis-jenis pecahan. Nah, selanjutnya bagaimana mengubah pecahan? Nah, mengubah pecahan atau khususnya pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil itu seperti pada tabel berikut ya cara mengerjakannya. Misalnya di sini ada pecahan biasa 9 per 2. Maka mengubah menjadi pecahan campuran ini bisa kita urai ya untuk menjadi pecahan campuran. 9 sama dengan 8 ditambah 1, atau pembilangnya kita cari kelipatan atau faktor dari 2 gitu ya. Jadi yang bisa dibagi 2, pembilang itu bisa dibagi 2, artinya 8 itu bisa dibagi 2, maka kita pecah jadi 8 tambah 1 sama dengan penyebutnya kita pecah menjadi 8 per 2 ditambah 1 per 2. Sehingga 8 per 2 kita bisa sederhanakan menjadi 4 ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4 ditambah 1 per 2, maka menghasilkan 9 per 2 sama dengan 4 setengah atau 1 per 2. Nah, selanjutnya kita rubah menjadi pecahan desimal. Ini bisa dengan 2 cara. Yang pertama, kita langsung membaginya dengan cara pembagian biasa. 9 dibagi 2 berarti 9 dibagi 2 mendekati angka 9 berarti 4 ya, 4 dikali 2 8 dan seterusnya. Karena di sini ini hasilnya 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita kasih koma ya, sehingga tambahan angka 10 dan 0, sehingga 10 bagi 2 sama dengan 5 sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5. Atau cara keduanya kita bisa menggunakan kedua penyebutnya kita buat menjadi 10 dengan cara 2 dikali berapa hasilnya 10. Nah, di sini berarti kita dapat 5 ya. Berarti pembilang pun dikali dengan 5. Maka 9 dikali 5 45, 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka 45 per 10 sama dengan 4,5 gitu. Selanjutnya bagaimana cara mengubah menjadi persen? 9 per 2 tinggal dikalikan 100% sama dengan 450%. Per mil ya tinggal dikali 1000. Tinggal dikali 1000 ya, 1000 per mil, sehingga 4500 per mil. Nah, seperti itu beberapa cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Lanjutnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh pecahan campuran 2 3 per 4. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara yang tadi mencari pecahan campuran itu kita buat bilangan bulatnya itu memiliki penyebut. Nah, penyebutnya harus sama dengan bilangan pecahannya, atau dalam hal ini 3 per 4. Artinya penyebutnya harus 4. Nah, berapa dibagi 4 hasilnya 2, maka di sini ada angka 8. Jadi 8 per 4 hasilnya sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa tulis 2 sama dengan 8 per 4. Nah, ditulis lagi untuk 3 per 4 nya. Jadi nanti tinggal kita jumlahkan. Karena penyebutnya udah sama-sama 4, maka pembilangnya kita tinggal jumlahkan. 8 ditambah 3 hasilnya 11 per 4. Nah, seperti itu untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, untuk cara yang kedua, ini kita tinggal kalikan ya. Jadi penyebutnya kita kalikan bilangan bulat lalu ditambah dengan pembilang, sehingga menghasilkan 11 per 4 itu ya. Nah, itu cara yang kedua. Selanjutnya mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada pecahan desimal 0,25. Maka dapat kita tulis menjadi 25 per 100. Nah, kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut kita bagi dengan
ya, yang bisa membagi kedua pembilangan dan penyebut, maka menghasilkan angka atau nilai 1/4. Maka 0,25 sama dengan nilainya 1/4. Nah, seperti itu contoh cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, caranya hampir sama ya sama yang tadi. Jadi kita ubah dulu persen menjadi pecahan biasa, sehingga seperti 5% sama dengan 5/100. Maka kalau kita sederhanakan, pembilangan dan penyebut kita bagi dengan 5, sehingga hasilnya 1/20 untuk 5%. Maka 5% sama dengan 1/20 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian mengubah pecahan per mil menjadi pecahan biasa, ini sama ya. Tinggal kita jadikan pecahan biasa, kemudian kita bagi kedua pembilangan dan penyebutnya dengan bilangan yang bisa membagi keduanya. Sehingga di sini 25 per mil sama dengan nilainya 1/40. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini contohnya ya, contoh soalnya. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Nah, berapa persen kelereng yang diambil Rio? Dapat kita jawab, banyaknya kelereng yang diambil Rio itu kelereng awal 50 buah dikurang 16 diambil Amir dan dikurang 12 diambil Doni. Maka sisanya kelereng Rio adalah 22 butir. Nah, 22 dari 50 sama dengan 22/50 ya, sehingga bentuk persen dari 22/50 tinggal kita kalikan 100. Nah, ini 100 dibagi 50 hasilnya 2, maka 22 dikali 2% sama dengan 44%. Jadi kelereng yang diambil Rio itu sebanyak 44%. Selanjutnya, membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan ya harus dilakukan membuat pecahan memiliki penyebut yang sama ya, lalu lihat pecahan mana yang memiliki pembilang yang lebih besar, sehingga nanti akan ditemukan perbandingan pecahannya. Nah, contohnya seperti ini. Gunakan tanda lebih kurang, kurang dari, sama dengan atau lebih dari untuk membandingkan pecahan 1/3 dan 2/7. Nah, tahap pertama kita bisa menentukan KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 3 dan 7. Nah, kelipatan dari 3 dan 7 ini bisa kita lihat angkanya 21 ya. Maka 21 kita jadikan sebagai penyebut kedua bilangan atau kedua pecahan. Nah, sehingga nanti tinggal kita kalikan saja nih tahap keduanya. Kita sudah menemukan penyebutnya itu harus 21 dari kedua bilangan, dari kedua pecahan. Maka langkah pertama, nilai 1/3 untuk menjadi 21, maka kita kalikan dengan 7 ya. 3 dikali 7 21, maka pembilangnya kita kalikan 7, sehingga 1/3 sama dengan 7/21. Nah, begitupun sebaliknya, 2/7 itu sama dengan nilainya 6/21. Nah, dapat kita simpulkan, setelah sama penyebutnya nilai 21, tinggal kita lihat angkanya lebih besar mana atau lebih kecil mana, sehingga di sini 7/21 itu nilainya lebih besar dari 6/21 ya, sehingga 1/3 itu lebih besar dari 2/7. Nah, kesimpulan, misalnya diketahui pecahan A per B, C per B, dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, membandingkan pecahan berpenyebut sama, maka pecahan A per B kurang dari C per B apabila A kurang dari C. Yang kedua, pecahan A per B lebih dari C per B
apabila A lebih dari C. Nah, membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda, yang pertama pecahan A per B kurang dari C per D apabila A kali D kurang dari C kali B. Yang kedua, pecahan A per B lebih dari C per D apabila A kali D lebih dari C kali B. Nah, itu perlu kalian ingat ya untuk membandingkan pecahan. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Nah, selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan menjadi pecahan sejenis. Nah, lalu membandingkannya, kemudian mengurutkan bilangan-bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah, misalnya contoh soal seperti ini. Bu Santi sedang berbelanja telur, terigu, dan gula. Dia membeli setengah kilogram telur, 3/4 kilogram terigu, dan 0,4 kilogram gula. Urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Nah, berarti yang diketahui berat telur 1/2 kg, berat terigu 3/4 kg, dan berat gula 0,4 kg, atau kita buat pecahannya 4/10 kg. Penyebut pecahan 1, 4, dan 10 ya, untuk penyebutnya. Bilangan yang habis dibagi bilangan tersebut adalah 20 ya, sehingga KPK dari 4, 2, 4, dan 10 sama dengan 20. Maka kita ubah dulu ya penyebutnya menjadi 20, baru nanti kita lihat pembilangnya ya, lebih besar mana, tinggal kita urutkan ya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi kita kali ini bisa bermanfaat. Apa ilmu yang kita pelajari bisa mudah dipahami dan dimengerti, dan juga dimudahkan dalam segala pengerjaan nanti mengerjakan soal-soal latihan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.